Ini bagus Gimana? nggak ya? Wah, lagi Bagus pada ini. ngeliatin apaan? Bu Ika, gimana Bu, sehat Bu? Sehat. Oh, alhamdulillah, Gimana? kebetulan banget. Ini Bu Sehat. nih, Alhamdulillah. kita mau beli rumah. Heeh. Nah, eh, kita mau mastiin nih, biar rumah itu legal atau nggak ilegal, apa yang harus kita cek ya? Pertama, Hmm. yang kamu harus lakukan, kamu harus ke Citata. Ke apa? Citata, Oh, Dinas Citata. Cipta Karya dan Pertanahan Oke, 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 Jakarta. oke. Itu lokasinya di mana? Ini di Bogor. Di Betul, di Bogor. Bogor, kamu harus ke Pemda Bogor. Kamu Hmm. harus cek. Awal yang kamu harus cek itu keberadaan tanah tersebut. Hmm. Itu jalur hijau atau tidak. Hmm. Dan itu terkena jalan atau tidak. Oke. Dan itu peruntukannya untuk apa? Itu harus kamu cek sebelum kamu membeli lahan tersebut. Oke. Karena nanti kalau kamu salah-salah membeli, ternyata lahan itu tidak bisa kamu bangun karena ada di atas jalur hijau. Oke. Gitu. Kalau si pemilik tanah tersebut, dia kan nggak mengetahui, tidak mengetahui, apalagi itu tanah dari turun-temurun, waris. Dia jual karena butuh. Nah, kamu beli dengan harga yang, oh ini make sense, harganya murah. Ternyata kamu sudah membeli dan kamu ingin membangun, ini yang tidak keluar atau PBG sekarang disebutnya. Jadi izin mendirikan bangunannya itu tidak bisa dikeluarkan oleh pihak Citata setempat karena peruntukan tanah tersebut ada di jalur hijau. Seperti itu awal yang harus kamu lakukan. Kamu cek dulu lahan tersebut dan lahan tersebut sengketa atau tidak, itu harus kamu cek. Nah, dari hasil pengecekan itu yang kita mesti tanyakan, berkas apa aja tuh Bu dari Citata itu? Ya Citata itu tadi kamu bilang kalau kamu ingin membeli sebuah lahan di daerah Bogor. Nah, tepatnya di daerah mana? Kamu minta dibukakan peta oleh mereka. Nanti mereka di situ akan terlihat apakah lahan tersebut memenuhi syarat untuk menjadi hunian atau bukan. Nah, syukur-syukur lahan yang kamu beli itu ternyata peruntukannya komersial. Kamu bisa besok membangun untuk usaha. Kamu membuat ruko atau membuat kantor, di situ bisa. Tapi kalau memang kamu hanya untuk hunian dan di situ ternyata aman, peruntukannya untuk hunian, nggak apa-apa. Nah, itu pun di hunian itu ada bisa berapa lantai, hanya satu lantai kah, atau dua lantai, atau tiga lantai, atau deret. Nah, itu tuh di situ akan terlihat informasinya gitu. Jadi jangan sampai kalian membeli sebuah lahan hanya karena harga murah dan oh di pinggir jalan gitu. Oh bagus ini besok untuk invest ke depan. Kamu harus lihat dulu. Kamu harus mengecek semua keabsahannya dan kamu juga harus melihat peruntukannya itu sudah memenuhi syarat atau belum, yaitu di Citata, Dinas Cipta Karya dan Pertanahan di daerah setempat. Nah ini kan rumah yang saya mau beli kan ini izinnya hunian ya? Ya. Nah kalau sekiranya saya mau ada usaha di rumah itu bisa nggak ya? Kalau misalnya itu hunian itu tidak bisa. Nah harus dimana kamu mencari peruntukan itu untuk komersial. Kalau komersial, kamu bisa membangun ruko, kamu bisa membangun kantor. Karena izinnya itu nanti akan berbeda, klausul yang ada di dalamnya itu akan berbentuk komersial atau hunian. Kalau memang hunian, kamu bikin untuk usaha, kamu akan kena denda nanti, namanya pelanggaran. Itu bisa nanti di kemudian hari kamu bangun, kamu bangun ruko di pinggir jalan, tapi nanti tiba-tiba ada pemeriksaan dari Pemda setempat, kamu akan dibongkar karena tidak memenuhi salah satu syarat dari peruntukan yang ada. Nah kalau itu kan apa ya, untuk kita beli tunggal ke orang ya. Nah kalau kita belinya ke perumahan gitu kan, ada developernya gitu. Nah kita perlu juga tuh ngecek ke Citata itu. Kalau developer mereka awal mereka mau membeli lahan, mereka itu sudah menginformasikan atau meminta informasi terhadap
apa namanya tanah tersebut layak tidak untuk hunian, karena mereka itu akan membeli satu lahan. Kalau developer besar itu satu lahan itu dia buat satu mega proyek itu mereka langsung mengurus izinnya. Jadi seperti gini, contoh secara orang awam, kita beli lahan kosong yang notabene itu peruntukannya masih nol lah ibaratnya. Nah, dia mengajukannya ke Pemda setempat, ingin membuat mega proyek di lokasi tersebut, kan karena dia tidak akan membangun untuk hunian saja. Mereka akan membangun fasilitas-fasilitasnya dari fasos-fasom, dari jalur hijau, dari komersialnya, dari huniannya, dari sekolah, dari fasilitas umumnya seperti kolam renang, sport center, segala macam. Itu mereka konsepkan gitu. Nah, konsep itu mereka bawa ke Pemda tersebut. Bisa nggak dengan lahan yang saya beli ini, saya membuat konsep seperti ini. Nanti Pemda tersebut yang akan mengotak-ngotakkan, oke, jalur hijaunya sebelah sini, oh sport centernya sebelah sini, oh huniannya sebelah sini, nah komersialnya sebelah sini. Jadi dia akan developer itu mempunyai mega proyek itu memang sudah sesuai dengan izin yang berlaku. Makanya saran saya kalau mau membeli lahan di daerah yang notabene masih jauh dari Jakarta, itu kan kita masih riskan. Kira-kira ini gimana? Karena banyak pembangunan developer kecil itu yang nanti kita sudah membayar ternyata bangunannya zonk. Karena ya itu tadi, mereka tidak seperti developer besar yang mereka sebelum membangun itu mereka mengurus izin dulu. Tapi kalau developer kecil itu seperti mendevelop gitu, mendevelop, oh saya punya tanah 1000 meter, saya mau develop nih jadi 10 rumah misalnya. Tapi mereka kan ibaratnya tidak seperti developer besar yang mungkin orang legal hukumnya itu dia lebih jelas, lebih ngerti. Mereka hanya berpatokan untuk mencari keuntungan semata kan gitu. Ternyata akhirnya konsumen yang membeli itu setelah lunas zonk, nggak ada pembangunan, ternyata IMB-nya nggak keluar. Akhirnya mereka si developer kecil itu tidak bisa meneruskan untuk membangun gitu. Jadi saran saya kalau mau membeli itu harus ke developer yang besar, lebih terjamin seperti itu. Jadi awal yang harus kita lakukan jika Denny sama Ririn mau membeli lahan, itu harus dicek ke Citata, Dinas Cipta Karya dan Pertanahan. Dicek, oh ini lahan tersebut memang peruntukannya untuk hunian atau tidak. Jadi nanti kalian membeli itu tidak salah-salah. Kalian bisa membangun seperti apa yang kalian inginkan. Misalnya kalian tadi mau usaha, lihat peruntukannya. Saran saya harus yang komersial, karena kalau komersial itu kamu bisa membangun untuk tempat usaha gitu, dan itu pun bisa peruntukannya 2 lantai, 3 lantai, syukur-syukur bisa 4 lantai ke atas. Berarti kalau di perumahan gitu, kalau di bawah developer gitu kan, berarti kita nggak usah khawatir kali ya untuk tanah itu ya, karena kan mereka udah ngurus di awal kan ya. Tapi juga mereka developer besar itu mengeluarkan sertifikat itu belum hak milik, masih hak guna bangunan. Nah, hak guna bangunan itu kan sama dengan kita menyewa. Asarannya kita menyewa berapa tahun. Hak guna bangunan itu kan ada jangka waktunya. Oh, ada batas waktunya? Ya. Berapa lama itu? 10 tahun, kurang lebih. Nah, itu harus kamu langsung naikkan ke SHM gitu. Tapi HGB ke SHM itu kan langkahnya hanya 1 kali dan itu lebih mudah dan biayanya tidak terlalu mahal. Beda dengan masih girik ke SHM, stepnya masih banyak sekali gitu. Itulah saran saya. Jadi jangan
yang namanya kita membeli lahan tuh enak-enak, udah beli, oh saya udah lunas, saya udah bayar, terus udahlah kita ungkang-ungkang kaki ini udah gue bayar kok gitu, udah. Bu. Tapi kita harus lihat keabsahannya, kelegalannya, semuanya, karena itu semuanya ada batas waktunya. Kalau sudah SHM, ya itu sudah jadi hak milik kita. Karena emang jujur masih ada rasa khawatir gitu loh, karena kan banyak dengar berita mafia-mafia tanah gitu kan. Betul. Makanya kebetulan ketemu Bu Ika nih kan minta sarannya. Nah terus jangan salah, kalaupun kita membeli satu lahan sudah bersertifikat hak milik, itu juga harus kamu cek ke Badan Pertanahan Nasional. Ke BPN juga. Karena sekarang banyak yang tadi kamu bilang mafia tanah, tumpang tindih. Jadi ada dua kepemilikan dalam satu lahan, sama-sama mempunyai sertifikat SHM. Seperti itu. Jadi yang akan dimenangkan nanti yang mana yang lebih dulu terbit. Oh, itu bisa ada kemungkinan ya, dua SHM itu terbit ya? Betul. Apalagi daerah Bogor dan sekitarnya. Itu banyak sekali yang namanya sertifikat tumpang tindih gitu. Jadi namanya sertifikat ganda. Nah, itulah yang mereka lakukan mafia-mafia tanah itu. Ya. Gitu. Saya punya eyang dulu punya sebidang tanah di daerah Jonggol. Itu sekitar 1 hektar kurang lebih. Eyang saya membeli sudah lebih dulu dari orang yang kedua. Ternyata orang kedua itu juga punya sertifikat hak milik sama dengan eyang saya. Nah, ternyata si pemilik kedua itu mengajukan ke ranah hukum, ya. Ke ranah hukum, tapi karena mungkin eyang saya merasa, oh saya kan lebih dulu beli dan SHM saya lebih dulu terbit, gitu kan. Pasti dia akan menang seperti itu. Tapi ternyata yang namanya hukum di Indonesia itu kan ya begitulah, yang putih jadi hitam, yang hitam jadi putih, jadinya abu-abu gitu kan. Akhirnya yang saya kalah, yang menang pemilik yang kedua malahan. Padahal terbit sertifikatnya itu lebih dulu yang saya dibanding yang pemilik kedua, seperti itu. Jadi ya rasa khawatir saya tuh di situ gitu. Makanya saya butuh benar-benar siapa yang bisa saran baik gitu kan sebelum makanya saya beli ini. Saran saya kalau mau membeli lahan atau mempunyai lahan itu di luar dari tempat tinggal kita, yang notabene di luar dari daerah yang kita tinggali, seperti misalnya kita tinggal di Jakarta, kita punya aset di Bogor kah, atau di di Jogja kah, atau dimanapun di luar dari Jakarta, itu harus dipantau gitu loh. Itu harus dipantau karena penggandaan sertifikat itu sering terjadi. Makanya sekarang Menteri Pertanahan diperintahkan oleh Presiden kita untuk memberantas mafia-mafia tanah tersebut gitu, karena itu sudah berlangsung cukup lama. Jadi kita kalau punya lahan di luar dari tempat tinggal kita, yaitu di luar Jakarta, ya kita harus benar-benar cek itu betul tidak. Karena kita yang udah punya sertifikat lebih dulu terbit itu aja kalah gitu. Itu terjadi pada keluarga saya sendiri gitu. Jadi saran saya dicek dulu ke Citata kalau Denny sama Ririn mau membeli lahan di daerah Bogor gitu. Jangan sampai nanti kalian sudah mengeluarkan uang untuk membeli lahan tersebut karena senang, karena posisinya bagus, ternyata pas mau kalian bangun izinnya nggak bisa keluar. Betul. Gitu. Kita mau pastiin dulu semuanya gitu dari legalitasnya kan tanah itu gimana sih. Oke deh Bu, ini cukup deh kayaknya sarannya ya. Oke, makasih Bu ya, Salamit ya. Semoga sarannya bisa berguna. Oke deh, terima kasih Bu ya. Oke Sobat NK, jika Anda ingin membeli lahan, Anda harus mengecek terlebih dahulu di Dinas Cipta Karya dan Pertanahan.
apakah lahan tersebut sesuai dengan keinginan kalian. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke sahabat NK, jika Anda mempunyai pertanyaan, Anda bisa cantumkan di kolom komentar atau DM di nomor di bawah ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat NK.